Saya anjurkan ya kan, tinggalkan Prapit, hadapi di pokok, lalu angkat ke atas. Nggak bisa enggak. Selama masih ada di Jawa Barat sampai kiamat kubro juga tidak akan pernah menang kita. Taruh sama saya yuk. Taruh sama saya paling berat deh, pindah agama deh. Nah guys, semalam saya mengikuti sebuah percakapan yang penuh dengan perdebatan di Live TikTok Pak Jos. Di situ ada Pak Profesor M. Yamin juga dan teman-teman. Ada percakapan yang mengatakan seseorang menyebutkan dia berani bertarung. Menurut dia, hakim pra-peradilan tidak akan membebaskan Peggy pada sidang ini. Namun, kuasa hukum Peggy Setiawan harus mengikuti sidang pokok perkara setelah pra-peradilan ini. Nah teman-teman, bagaimana perdebatan sengit akan dikabulkannya atau tidak dikabulkannya pra-peradilan Peggy Setiawan kali ini? Mari kita sama-sama menyimak video berikut ini. Dalam penegakan keadilan antara polisi, jaksa, hakim, ini satu kesatuan pada dasarnya. Yang bisa mereka kong kali kong. Saya agak menduga gitu ya, penolakan kemarin berkas itu kurang lengkap segala macam, itu formil dan materialnya ya. Ini sebagai bagian dari siasat, bagian dari siasah strategi kepolisian. Karena kemarin persidangan itu full with ilmu strategi sebenarnya, strategi komunikasi intelijen. Bagaimana mereka menggiring tim pengacara itu. Juga begitu mereka mau menggiring masyarakat. Ketika itu ditolak oleh jaksa, dikembalikan P18, maka menunggu kalau proses Prapit ini berhasil, otomatis itu P21. Itu yang saya lihat, saya pribadi melihatnya begitu. Ini pun harus diperhatikan juga. Nah, mungkin semoga saya salah gitu ya, tapi saya melihat itu dengan nyata gitu loh. Nah, berdasarkan ahli yang didatangkan, besar harapan saya Prapit ini dikabulkan, permohonan ini dikabulkan oleh hakim tunggal itu, Pengadilan Bandung maksud saya. Karena apa? Si ahli ini banyak terjebak. Sebaik apapun dia untuk memanipulasi, membodohkan dirinya sendiri, tapi satu kejahatan yang terstruktur akan sangat sulit untuk ditutupi. Kurang canggih apa itu sampo, semua bisa terbuka. Jadi kita berharap kasus ini juga tetap dipantau oleh masyarakat, karena nggak ada lagi yang diharapkan kecuali suara masyarakat. Saya Marga Nasution, ada dua pengacara yang membuat marga saya malu, saya yang sering nongol televisi sudah bodoh teriak-teriak. Botak. Aduh, saya menyedihkan, saya malu betul. Ini pertanggungjawaban hukum kolektif yang saya pelajari dari buku-buku Han Kelsen itu. Malu bang, sebagai punya PAM satu marga kita. Ini orang bodoh dari mana ini? Membuat rusak aja. Ini orang-orang yang cocok ini apa ya? Terakhir abang Anda, negara kita ini tidak sedang dikuasai oleh komunis, saudara-saudaraku. Kita sedang dikuasai oleh orang yang tak punya agama pada dasarnya. Ini lebih buruk bang. Mereka tidak peduli siapapun. Mau itu keturunan komunis, mau keturunan siapa, mereka tidak peduli. Ini yang bahaya, ini yang saya perhatikan. Yang mereka tahu hanya materialisme semata. Hanya kekuasaan, hanya materialisme. Ini yang membahayakan dalam bernegara kita. Jadi musuh kita itu bukan sebenarnya, jangan kita, masyarakat itu, saya berharap ini himbauan saya pribadi. Kita harus forgiven and forgotten dengan sejarah bangsa kita. Karena yang membuat kita hanya menciptakan luka negara nih. Polisi-polisi ini membuat luka bagi negara nih. Yang melanggar hukum polisi ini membuat luka pada negara sebenarnya. Kalau mereka sadari dengan baik, kalau mereka mengerti fungsinya, mengerti tanggung jawabnya, mengerti pertanggungjawaban hukum kolektif itu, mereka harus menjaga itu. Nah, teman-teman, saya berharap kita semua di sini sangat boleh berbeda ideologi politik, sangat boleh berbeda ideologi teologis, tapi perihal kejahatan dan ketidakadilan serta kebodohan itu musuh kita bersama. Sekarang harus ada yang berani menyadarkan Polri sebagai good cop-nya. Kalian boleh membela apapun, tapi jangan membela gerbong yang memang pada akhirnya akan menghancurkan Polri. Nah ini kan hari ini tidak ada yang ngomong itu. Saya sih masih positif melihat Polri masih ada, walaupun
ujungnya kita yakin juga kita sudah pesimis, tapi yang namanya negara nggak boleh kita musuhi juga. Makanya saya bilang tekanannya harus ya tekanan yang agak berbeda. Ayolah, ya kan. Kalau persoalan RT Pasren dikasih sama mantan Kapolresnya, siapa namanya terus yang Jenderal 1 itu yang bekas Barreskrim kan, lalu kemudian ya inilah konspirasi yang dari awal sudah diciptakan buat kita. Tinggal bagaimana kawan-kawan yang membela Peggy, membela Saka dan membela yang lainnya termasuk membela kemanusiaan itu sadar betul apa yang dihadapi. Ya, kalau urusan Cirebon ini mas saya pikir ringan, tapi yang berat adalah backgroundnya. Kalau urusan Sambo berat, tapi kita punya skenario menghantam itu bareng-bareng. Nah makanya ayo kita belajar dari banyak kasus bang, ya kan? Saya nggak mau berbenturan dengan teman-teman yang lagi eksis karena saya takut nanti menyinggung teman-teman. Tapi ngelihat keadaan hari ini, saya anjurkan ya kan, tinggalkan Prapit, hadapi di pokok, lalu angkat ke atas. Nggak bisa enggak. Selama masih ada di Jawa Barat sampai kiamat kubro juga tidak akan pernah menang kita. Taruh sama saya yuk. Taruh sama saya paling berat deh, pindah agama deh. Gitu aja yuk. Ini paling berat saya. Serius ini, kan begitu. Karena mereka sudah sistematis, susah ini. Ya kecuali ada revolusi. Nah masalahnya rakyat di sana saja nggak bergerak kok karena duit. Saya ini patron ngomongnya loh. Saya dibenci polisi dan juga dibenci masyarakat. Karena saya bilang mana gerakan kalian masyarakat Cirebon? Iya, kan tapi gitu, kan Bang. Kita nggak boleh pesimis begitu, Bang. Saat ini kita galakan, kita buat semangat rekan-rekan kita, rakyat-rakyat kita yang membutuhkan keadilan. Jadi kalau kita sampaikan, wah nggak mungkin menang Peggy ya, itu nanti kan ya istilah kata mempengaruhi psikis kita lah. Ya. Saya ini memang harus bagian dari orang yang mau bicara apa adanya. Ya, betul. Kalau nggak bicara padanya, ya kalian akan mimpi terus, gitu loh. Ya kan, silakan. Saya yakin kalian hebat semua. Tapi ini faktanya, ya begini. Karena saya pernah jadi bagian mereka. Bang Yamin. Saya pernah jadi bagian mereka. Hormat, makasih. Gitu loh. Oke, Bang Agi, lanjut dulu. Apa mau sampaikan nih, Bang? Berbagi nih. Ya intinya nggak ada kejahatan yang sempurna ya Bang ya. Kita berupaya berikhtiar sah-sah aja gitu kan dengan kekuatan maksimal gitu. Ya mudah-mudahan ada titik terang gitu kan bagi ya khususnya PH ya, penasihat hukum Peggy Setiawan gitu. Karena apa ya, benar kata Prof Yamin tadi ya memang kita sudah menjadi lagi krisis degradasi moral kalau menurut saya gitu. Nah, tuh degradasi moral karena apa? Karena orientasinya materi lah gitu intinya. Kekuasaan itu aja 2 poin itu juga sudah dia bisa menghalalkan cara gitu loh. Udah jelas-jelas udah memang terbelalak lah mata kita juga gitu kan, masyarakat itu padahal udah dikawal, itu udah konsumsi publik lah itu kan ini. Perkara ini sebetulnya perkara nasional udah menjadi benar-benar trending topik nomor 1 gitu. Ya sekarang upayanya upaya masyarakat kita kalau untuk menguji gitu kan sahnya penangkapan, penahanan itu kan kuburan polisi adalah pra peradilan. Nah di sini diujinya gitu kinerja daripada kepolisian, diaudit gitu. Nah sekarang walaupun kita pesimis wah nggak bakalan gitu kan kata orang banyak yang ngomong nggak bakalan menang katanya ya kita maksimal aja siapa tahu ini loh dimonitor sama publik gitu aja lah kita bangun positivisme aja gitulah ya supaya rekan-rekan kita yang ya berjuang juga ya memang nggak pesimis gitu intinya itu Bang. Intinya kita tetap mendukung Bang Tony dan tim pengacara dan kita mengawal dari luar sistem ya. Yang mana gini teman-teman, kalau kita kawal dalam hal edukasi hukum kayak gini rakyat menjadi cerah dan ini kan sudah menjadi tensi ya pasti dinonton oleh ya hakim-hakim pasti juga lagi monitor ya kan. Biasanya kan ya Mahkamah Agung punya intelijen, Mahkamah Agung juga monitor ya kan, dan ini juga menjadi tensi. Kita tetap memberikan dorongan buat Bang Tony tim ya supaya mereka terus mendorong mengawal kasus ini juga dengan murni ya supaya benar-benar keadilan itu didapat bukan oleh Peggy saja kepada rakyat Indonesia.
Nah, teman-teman melihat percakapan yang barusan saja kita dengarkan, tentu saja teman-teman memiliki tanggapan, pendapat, saran, kritik ya. Dan silakan teman-teman menaruh komentarnya di kolom komentar di bawah ini. Dan teman-teman jangan lupa ya untuk terus mengikuti kami, karena kami akan selalu menyajikan informasi-informasi terbaru terupdate tentang kasus Vina dan Eki ini. So teman-teman silakan like, share, komen, dan subscribe channel kami Entry TV agar kita terus terhubung pada informasi-informasi selanjutnya. So teman-teman, terima kasih selalu mendukung kami, dan harapan kita akan terus mendoakan agar sidang Peggy Setiawan dan juga PK atau peninjauan kembali yang akan diajukan untuk 7 terpidana lainnya akan berjalan dengan baik, dan kita akan menerima hasil sesuai yang kita harapkan, yaitu dengan hasil yang seadil-adilnya oleh hakim. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video berikutnya.